kemarin yang baju merah. Bukan kemarin yang makan sama saya, mimpi buruk mereka. Sampai saya tanya gimana mimpi buruk. Lihat langsung aja akunya biar gak mimpi buruk. Nanti kalau ketumbung-tumbung masuk ke pikirannya yang jelek-jelek kayak hantu semua nanti hidupnya terpancar kayak di film. Makanya kemarin ada film bagus tuh Dok, yang Kak Mama yang Teh Fitri ikut nonton. Ngajak-ngajak. Nah, itu bagus. Boleh lagi. Gratisan yang ngajak. Masih ada Bu. Lihat aja di bioskop masih ada nonton namanya Air Mata Wanita. Oh itu. Iya. Kamawa. Saya bilang nggak bagus tuh. Bagus dong. Bagus betul, harus lihat. Jadi di situ Ya buat istri menceritakan nggak bagus, bisa sadar. yang menceritakan tentang ini Dok, solusi-solusi dari semua persoalan hidup. Kita berdua yang gitu. Berdua, saya kita berdua. Masalah Bu Ai. Jangan gitu Bu. Iya, Bu. Wanda, kita berdua. Kalau gosip itu kita berdua. Kalau ini mah kenyataan. Bu Ai coba ceritain kenapa persoalan Bu Ai bisa sama Dok Ali. Pasti satu masalahnya. Saya tahu masalahnya. Aku yang ngomong. Bu Ai gajian. Bikin persoalan bareng-bareng gitu. Ikut-ikutan sih. Ikut-ikutan sih. Orang saya perpanjang juga. Bu Aya harus ganti jalur. Jangan satu jalur. Sok belok tuh. Beda itu. Belok apaan aku? Kayak gini dong Bu. Yang banyak sumber. Tadi aku ngomong kemana ya? Teteh, jangan bilangin ya Teh ya. Rahasia. Diam-diam aja. Wanda. Diam-diam banyak. Ini kami mama. Kita mau bukaan saya. Ayo kita. Ayo. Teman-teman, saya mau kasih satu kenang-kenangan. Mau nggak? Mau. Ayo merapat sini. Apa masih apa? Siapa kasih dorong Enggak. Ada Ada yang mau dinar? Ngaco mau dinar? Rebutan nih. Beli. Ya dong. Mau dinar belilah. Ya. Bu Yuni mau ngasih PHP, nggak boleh. Ada yang mau dikasih kenang-kenangan nggak sama saya? Cara menajamkan pikiran agar apa yang didoakan tercapai. Kenapa? Sini. Bu, saya mau merapat Bu, tapi si AA ngambek. Oh, Dok Ali situ aja. Baik aja. Saya mau kasih tahu tipsnya. Nanti di blok Caranya menghilangkan amanah. Hah? What? Bayar, Bu. Bu, mau merapat. Bayar, Bu Ai. Bayar dong. Oh iya. Tapi cara bayarnya gimana? Cara bayarnya? Shift. Nah, ini gimana Kak Fitri? Nah, supaya kita bisa bayar jangan buka lubang baru katanya ya. Kita lubangnya sampai tajam sampai bawah. Harusnya nggak mesti lubangnya. Oh ya, ini ada cerita tentang kalau yang baru-baru mungkin nggak terlalu ya, karena apalagi yang belum nikah ya. Persoalan orang-orang itu biasanya amanah namanya, istilahnya amanah. Ya, karena apa? Boy biasanya Mau ngabi wae. oh ya, bukan. Kenapa ada kali? Kenapa? Ya, Kan lihat gurunya, kan murid kecil. Mungkin ini kali ya. Oh, mami rumah kali ya. Habis nikah, oh
pengen punya rumah lah ya. Kayak punya mobil. Kayak punya mobil. Enggak juga. Pengen ganti mobil. Pengen ganti mobil. Enggak juga. Enggak apa-apa saja. Jawab. Enggak juga. Jadi anak dong. Baru praktek. Oh, berpraktek apa? Kok jauh ya? Hah? Yang penting dibayar kan dok? Bayar. Dibayar berapa ya? Mau buka lagi. Ada lagi. Mau. Nanti nggak beres-beres dong. Lagi ngoperasi. Ya jadi gitu. Ada yang mau nggak menajamkan pikiran? Supaya ini loh. Aku tuh pengennya ini kok belum aja sih. Nah latihan gimana caranya latihan? Dengan cara ini aku kasih tips beneran nih. Pada mau nggak praktek sekarang? Iya, Ini iya. sok, Bu. Ya udah siap. Ya, oke ya. Praktek deket-deket makanya itu nggak akan kelihatan yang di sana. Tapi bukan di tengah. Si Abah ini tengah. Anak-anak kami nih, anak kami. Anak kami. Tengah garis gadis Sapayung. Oke ya. Aduh ya. Dok kali izin ya. Maafin ya. Asep maaf ya. Ini cuma mau berbagi aja ya. Jadi selama ini kan saya mau berangkat ya. Insya Allah umroh itu. Saya kadarullohnya Masya Allah saya tidak mengeluarkan uang sampai rapuh. Ya, lengkap dengan outfitnya gitu ya. Sedih. Atau Ya, jadi saya juga nggak tahu. Cuman gini aja. Yang memberangkatkan saya cuma nanya. pengen ya? Jadi dia ngasih sepatu baru buat anak saya, ya. Terus, ini ada baju juga, kata dia kan. Terus kan saya lihat tumpukan, jadi saya bilang ada gamisnya nggak itu? Terus, dia tanya, tante ini ya, apa namanya? Sudah hijrah, kata dia gitu kan. Oh pakai gamis? Enggak, apa saya gitu. Belum lah, kata saya gitu kan. Terus buat apa gamisnya? Koleksi aja, kita kumpulin dulu, pengen umroh, kata saya gitu kan. Terus dia bilang, emang berangkatnya kapan? Insya Allah lah tahun depan kalau nyampe tabungannya, saya gitu kan ya. Nah terus dia bilang, oh ini ada travel katanya. Dulu dia pakai umroh travel itu, dia bilang, iya pakai ini aja, lumayan loh katanya, bagus kata gitu kan. Terus bulan depan ada tuh yang mau berangkat, terus kata saya, ya bulan depan ya belum lah kata saya gitu kan. Terus dia bilang berangkat aja, nanti aku yang bayarin, semudah itu, ya kan? Itu saya masih itu udah ya saya masih yang gini apa kan asal isi salah dengar gitu kan. Terus ya udah berangkat aja. Terus paspor udah ada kan? Kata saya paspor saya udah mati kan. Terus saya ya udah bikin dulu. Terus itu nggak saya bikin, saya diemin aja, ini benar gitu kan. Terus minggu depan dia telepon, udah bikin paspor belum? Ini beneran, saya bilang gitu ya. Nah, yaudah deh, bikin cepetan, nanti tambah mahal loh, kata gitu. Ya udah lah, intinya setelah jadi paspor, dia langsung minta rekening dan itu benar ditransfer. Dan saya baru pas saya lihat memang ditransfer, baru saya ya benar gitu ya. Terus ini mungkin ya minggu tahun lalu ya saya sama Dina ya, Dina, Akang Iki ya, sama Asep nih di TikTok tuh di Ramadan ya. Nah jadi maaf ya, dan ini saya tinggalin di Alatif dok. Jadi waktu itu malam salah itu berarti. salah debat. Jadi malam itu tuh bagus banget, malam 21 Misal kami balik ya kebenaran suasananya hening dan apa, dan kita sholat bisa sambil nangis gitu loh kan, nggak pernah ya sholat bisa sambil nangis itu. Di situ saya doa gini, ya Allah kayaknya enak ya kalau bisa tahun depan disikap di Masjidil Haram di tempat itu. Dan saya nggak tahu, tiba-tiba aja ya udah gitu
Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman nih di sini ya, teruslah berpikir jernih. Jernih itu apa sih? Jernih itu seperti ini. Kita bersihin dulu pikiran kita dan hati kita dari 3M. Coba ya, itu yang saya lakukan. Apa itu 3M? No comment. Ya, Bu, jadi kalau ada yang curhat gak usah didengerin, dengerin dulu ya. Tapi ya udah gitu aja. Gitu. Kan kita harus menggunakan curhatan orang ya. No comment, no jengkel. Kalau ada yang kedengeran, Bu Yuni gini-gini mau gitu, ya udah, gitu aja. Oke, dikomporin. No jengkel ya. Yang ketiga apa? No marah. Ya jadi udah 3 itu. Kalau 3 itu bisa ya lolos, bersih hati, bersih pikiran, insya Allah doanya bersih nyampe nembus langit ya. Karena ini kita tuh energi, manusia ini energi, kita punya frekuensi yang kalau kita bersih itu nyampe. Ini ibaratnya kayak awan yang ada ya, kalau itu ya apa sih, penghalang. Ini ibaratnya ada pelafon, kamu mau doa kamu mau nyangkut gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau bersih, semuanya bersih ya enggak. Insya Allah kayak gitu. Jadi saya berusaha selalu 3M. Kalau kan Bu Yuni pernah juga kok komen-komen. Betul. Kadang-kadang emosi, namanya manusia. Dasar bukan nabi aja juga tobat terus. Apalagi saya gitu kan, manusia biasa. Tapi setelah itu, nih, misalnya ada yang curhat sama saya, padahal saya nggak komen. Malamnya saya sholat tobat 2 rakaat untuk orang yang tadi disapa. Setiap hari saya sholat tobat. Jadi kalau ada bukan saya mau beria atau apa, ini saya cuma kasih sharing buat teman-teman. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita membersihkan supaya LOP kita itu contoh tadi saya cuma gini ya Om, enaknya itikaf di Masjidil Haram. Kamu lu cuma ngomong gitu. Saya nggak mempersiapkan uang dan apa, semua ditanggung sama Allah, diberangkatkan sampai outfit itu lengkap. Saya nggak punya gamis, lengkap sampai tas baru, kirim semua. Bayangin, ya. Terus kemarin saya bilang lagi, ya Allah, ini tunjangan belum keluar ya dok, kan? Kalian tuh ada yang cair. Ya Allah, buat persiapan saya butuh cash. Nggak percaya, masuk 5 juta. Kesayang nggak? 3M dulu dong. Berarti nggak bersih. Kan ada rinso. Baru bersanda ini. Bersanda. Gak, film yang baru. Azab kak ini. Solusinya gimana teh biar nggak dosa? Nanti malam kita Nanti bikin jadi tenang aja Asep. Abis ngabuli Asep, saya teh sholat tobat. Jadi gimana ya? Kita setiap hari bersihin supaya apa? LOP-nya nyampe. Ya, LOP-nya aja nyampe terus gitu. Nanti cuma gitu dong. Iya tuh tadi nggak dulu tuh ya Allah pengen sampai masuk. Ya Allah masuk, saya nggak bohong. Termasuk hari ini. Cek. Termasuk hari ini. Tadi ibu mirip kan? Ya udah, kadang-kadang saya tuh gimana? Kenapa saya begini ya? Saya tahu lah. Teman-teman, walaupun kita jarang ngobrol, saya jarang maaf ya, saya jarang ke atas. Karena di bawah itu banyak kerjaan gitu ya, manajemen farmasi. Ya, aku ya kerasa ya belum. Ya kan? Nah, jadi apa? Saya banyak berdiam di bawah ya, mengerjakan pekerjaan bukan mau ya. Nah, walaupun saya jarang interaksi, tapi saya tahu
ngajak nih teman-teman ya, tolong kalau ada temannya yang sebetulnya bukan pengen menyakiti ya, ini ibarat satu rumah nih, puskesmas, satu rumah kan, rumah kita, ya kayak satu badan, yang satu misalnya jarinya sakit, terus emang kita katain nih, syukurin lo, enggak kan, pasti kita ikut sakit kan, nah ini anggap satu keluarga, yang kalau yang lain susah, masa kita tambahin, tuh si keluarga, kan enggak ya, nah jadi kalau memang misalnya, seandainya nih ya, kalau ada yang kesulitan ya ditolongin aja lah gitu ya, kita saling bantu ya. Kita saling bantu. Nah, KWI nih KWI saling bantu. Gitu. Nah kalau ada yang misalnya masih ada persoalan ya, kadang-kadang juga ya namanya manusia ya, Allah itu nguji ke sini ya, Allah itu nguji kita kenapa? Satu, Allah pengen naikin derajat. Nah, mau nggak dinaikin derajatnya? Mau. Nah kan kalau mau dinaikin derajatnya, terima dulu. Ibarat bungkus permennya, bungkus permen nggak bisa dimakan, bungkus kan namanya juga. Ya kan dibuang. Nah permennya kapan datangnya? Setelah kita ikhlas terima. Jadi kalau dapat ujian, Masya Allah ya Allah, yes, mau keren, terima kasih ya Allah. Itu jadi nggak ngeguru tuh semuanya. Nah itu agak lama datangnya si permen yang tadi. Kalau kita sempat ngeruh apa kayak, nah gitu. Termasuk nih komplain pasien tuh, Masya Allah luar biasa ya. Emosi kita itu Alhamdulillah ya. mohon maaf sudah dibalas. Kakak mau Kita pun Karena semakin panjang ocehannya, semakin lama Allah kasih rezekinya, permennya. Kayak kita tolak gitu ya, kayak kita tunda. Jadi mending kalau begitu dapat, ya gitu ya, dapat apa nih? Gitu. Apa lagi? Bagaimana jauh? Jadi kalau misalnya dikomplainin, kamu insya Allah mendapat apa? Bu, cukup ya? 3M. 3M ya? Dan ini udah punya 3 yang 3 no marah. Iya. Ada hasil kamera dari HP kamu kayak gini. Masuk ya, lalu sama saya juga kadang ngeluh, kok capek bu? Kalau capek ngeluh, manusiawi ya. Tapi setelah itu kita sadar istighfar aja. Kalau Enggak, gambarnya kayak gini. Gambarnya kayak gini. Ini masih komen. Masih komen. Dikonekin lagi. Kalau yang hasil Yang tadi mah udah di stop ada. ya Tidak kan lagi. hasilnya lagi. ada yang Tapi akhirnya jadi gitu. Ini mah yang sekarang. Iya. Nggak tahu yang sebelumnya. Soalnya tadi itu saya itu ya, 3M, sholat tobat. Oh ya, misalnya nih kita punya salah atau apa lah ya, atau ada orang yang nyakitin kita, ambil air wudhu, sholat tobat. Orang itu nyakitin kita, tapi kita harus doain dia. Ya, gini, kalau saya pakai itu namanya apa ya? Jurus feedback ya. Kita manfaatin kesakitan kita. Itu doa kita tuh paling dijabah. Kalau kita dijolin, pernah dengar nggak? Kalau doa orang jolin dikabulin? Nah, jadi dengerin. Iya benar.
orang yang kita merasa Mila terjolimi, sesering mungkin ambil doa, doain orang, terus doain yang bagus-bagus. Bayangin kamu misalnya lagi dimarahin sama orang, terus dia langsung doa, ya Allah kasih dia rezeki dong. Terus kamu pengennya apa? Misalnya aku pengen umrah, ya Allah kasih dia umrah, kasih dia haji, kasih dia rumah yang bagus, yang besar, kasih dia mobil yang bagus, ya Allah. Marahin semua ya. Kenapa kayak gitu? Pasti masa udah nyakitin malah didoain gitu kan? Iya. Nah kenapa? Nih kiri kanan kita ada malaikat pencatat. Malaikat. Makanya saya kalau lagi dibully doa. Yang lagi 7 kali. Doa. Bu Yuni, Ya, jadi langsung doa Bu. kalau dibeli sama pimpinan bagaimana? Baik. Udah jam nih. Jadi kita doain nih gimana gini. Ya Allah kasih dia rezeki yang banyak ya Allah. Kepengennya dia apa ya Allah kabulkan semuanya. Langsung kabur. Gitu. Doain ya. Kenapa coba ya? Jadi malaikat yang di kiri kanan itu dia akan mengaminkan, tapi malaikat kita akan berdoa untuk kita. Malaikat berdoanya gimana? Ya Allah kasihan, dia kan sudah dijolimi. Tolong kabulkan dulu doanya buat dia. Dibersihkan yang lagi berdoa. Jadi sekarang makbulan doa saya atau doa malaikat? Malaikat lah. Jadi kita sebetulnya cara itu adalah minta tolong sama malaikat untuk doain Islam. Jadi doain orang yang nyakitin. Makanya saya senang kalau ada orang jolim ke saya. Supaya apa? Doa-doa kabul. Jadi mau sama. Ya, kadang-kadang udah agak berat, agak ini ya. Aduh, emang enak mendoakan orang yang menyakiti enggak kan? Enggak ya. Latihan ininya cara berpikir kita di latihan itu butuh latihan ya. Saya lama latihannya memang. Jadi langsung tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah, nggak pengen jengkel, disakitin orang nggak boleh marah, nggak boleh jengkel. Kalau pasien itu Doain, ya Allah sehatkan dia. Sini pengen berobat. Nah, gitu kan? Dia bicara buat dia kayak sehat di mana. Nah, setelah itu latihan apa yang kita minta dapat. Ayo gimana caranya? Saya dulu latihannya pakai apa coba? Pelan-pelan, pengen makanan gitu. Nggak boleh beli loh, nggak boleh minta. Tapi makanannya datang. Nah, latihan dulu, mikir gitu apa ya? Oh saya jalan. Gitu. Tadi. Ada 2 lagi. Kemarin tuh pengennya buah-buahan ada di sini, masya Allah. Makasih Ances. Ada buah jeruk dan anggur dan rambutan. Ya kemarin tuh sempat Dari desa nggak sempat kebeli ya. Ternyata ada ya kan. Nah latihannya dari yang kecil-kecil dulu. Waktu itu saya gini jalan pagi, saya lihat mangga orang. Pengen banget mangga Indonesia. Gitu aja dulu. Itu kan kecil ya. Mangga itu kan kecil ya buah. Pokoknya yang ringan-ringan dulu lah, tarik dulu. Gimana caranya? Lihatin dulu mangganya gitu kan. Kalau pengen nih mangga ini gitu. Udah. Bangun subuh saya keluar rumah buka pintu ada yang ngegantung di pintu pagar satu kresek banyak. Pas saya deketin, Masya Allah buah mangga. Saya kaget, saya nganterin subuh-subuh masih belum. Iya, itu saya berhari-hari saya takut mau makannya tapi gimana masih salah taruh ya kan bener nggak? Terus nggak ada yang ngomong nggak ada apa. Tapi ya udah lah orang di pagar kita di dalam lagi bukan di luar ke dalam. Terus seminggu kemudian saya beranikan diri untuk nanya yang punya pohon mangga. Karena ketemu tetangga saya itu, aduh jauh lah gitu ya. Saya tanya aja, saya mau nanya sesuatu.
pada saya ada sesuatu sungguh-sungguh. Dia ketawa. Iya. Itu doang. Jadi ya tahu. Akhirnya saya tanya setelah itu. Jadi maksudnya gini, saya pengen cuman jadi belajarnya mulai dari kecil. Lihat. Lama-lama kan ya ini adalah permintaan saya yang terbesar mungkin saat sekarang ya umroh. Nah setelah ini naik lagi terus naik. Jangan kamu langsung minta 10 miliar sementara nggak 3M. Tapi ibu benar itu waktu ya perlu dilatih ya Bu ya, latihanlah, bisa lah insya Allah ya. Terus bisa lunas loh amanah. Saya ini berusaha melunaskan ratusan juta. Wow. dokter Ali Ini saya baru buka di sini ya, lebih dari 1,5 miliar saya minus. saya segini Beneran ya. Dan itu sudah tinggal hitungannya sedikit lagi, yang bayarin Allah. Ada yang cuma gini, udah aja lah biarin, dan itu nilainya 200 juta hilang. Jadi kayak gitu gitu loh. Mintanya sama Allah aja, udah nggak apa-apa. Dan itu juga bukan saya pakai sih sebenarnya. Ya bukan maksudnya bukan saya pakai gitu, tapi bisnis yang nggak jalan kan intinya kayak gitu lah. Tapi ya sudah, tapi kan ya namanya orang ini ya udah ya, intinya sudah tinggal sedikit lagi itu beres hitungannya cuma ya iya ibu ceritain amanahnya kenapa bisa langsung habis zaman kayak apa karena kita mikirnya oh langsung dibayarin nih 200 juta kok bisa padahal mungkin sampai proses enggak. Kalau setengah yang itu yang bisnis itu uang pribadi teman-teman bukan bank. Kalau bank beda lagi. Kalau bank, yang bank. Kalau yang bank itu sama nih, saya punya kartu kredit ya. Terus dipakai bisnis sama teman saya. Iya, betul. Iya udah betul. Nah, terus dianya enggak gitulah ya. Sudah. Terus akhirnya saya dikejar-kejar bank sampai saya tuh diteror dan apa dikejar-kejar. Wah, udah gitu ya. Ya, kayak gitu. Nah, terus dia mulai mempermalukan. Cara mempermalukannya gimana? Dulu di kantor saya tuh masih ada mesin fax, kan? Itu kalau ngefaxnya tuh adalah somasi ke pengacara. Jadi saya disomasi, terus keluarnya setengah rim, banyak banget. Nah, pokoknya dibikin malu supaya saya bayar. Ya saya gimana mau bayar? Utang orang gitu kan? Kan juga saya dipakai. Terus saya biarin aja. Terus biarin aja kata saya gitu. Kalau itu matiin aja mesin faxnya. Semua udah pada gini-gini ngelihat saya tuh pada gitu-gitu kan. Gitu utangnya banyak ya. Terus saya coba gampang biarin aja gitu ya. Orang kan nggak tahu ya kita gimana ya kan. Nah tapi setelah itu, setelah saya 3M, jadi waktu itu nggak ada pertolongan dari mana, ngapain sih juga udahlah biarin aja, ditaruh di mati-mati ditelepon, udahlah sama ini ya ada kolektor ya. Nah setelah saya mulai belajar, karena rezekinya ya, saya mulai 3M, saya tobat sama apa, langsung sepi, itu nggak ada yang teror, ya. Gak ada yang datang satupun, gak ada yang telepon 2 tahun. Berhenti, aneh kan? Nah, tiba-tiba ada yang telepon dan ramah banget. Ada nggak dokter yang seramah gitu? Jadi kalau ini, halo dengan Ibu Sri Wahyuni. Nah, saya kan kaget, ini gitu kan? Ibu Indah mau bantu ibu, ramah banget. Bantu apa? Ibu kan punya pinjaman. Oh baru saya ingat udah lama.
Terus kenapa? Kamu bisa bantu apa sama saya? Itu bukan utang saya gitu. Oh ya tuh, cepat ketemu yuk. Datang ke kantor. Ya udah, saya bilang boleh saya datang ke kantor, nanti saya mau bicara sama atasan kamu. Jadi saya minta saya ditemukan. Itu loh caranya. Dan saya nggak mau bayar bunganya. Tadi kan kata aku riba itu bukan gitu ya Bu. Ya udah saya bilang saya nggak mau bayar bunganya. Bisa nggak bantu saya? Wah nggak bisa, itu harus atasan. Ya udah saya ngadet. Saya ditemukan dengan atasannya. Saya bilang tolong hitungin pokoknya aja. Wah ini bukan bank punya saya, bank punya nenek moyang saya digituin. Ya terserah bapak, kalau bapak ini saya bawa cash, saya bilang. Saya bawa cash waktu itu 6 juta mau saya tutup dulu segitulah, pokoknya saya bayar dulu 6 juta. Kalau bapak nggak mau turunin, saya balik lagi nih, memang saya bawa dan saya nggak mau bayar, terserah. Mau somasi kayak mau saya nggak takut, saya cuma takut sama Allah Tuhan saya. Diem dia. Caranya gitu. Mangga, kata saya mau turunin atau saya keluar dari sini dan saya bawa uang saya. Saya nggak takut lah, ngapain kan? Ya, terus udah itu baru dia. Ya udah deh, kata dia. Hitungin turun tuh jauh loh bedanya sama bunga selama berapa tahun. Jadi pokoknya aja, benar-benar pokoknya aja. Nah setelah itu datang lagi, abis itu gimana ya saya cicilannya, gimana? Dibantuin lagi sama yang namanya Ibu Linda itu. Dia yang ngomong ke atasannya, dia bilang biarkan aja ini Bu Yuni nyicilnya 100.000 1 bulan. Demi Allah sampai hari ini saya cuma cicil 100.000 tanpa bunga. Dari berapa? 50 juta. Kalau PJB bisa. Enggak deh teman bukan orang lain. Dia langsung batuk ya. Itu mah udah kejadian. Ya udah jadi gitu aja. Saya bisa nyicil 1 juta. Saya bisa nyicil 1 juta ya sebulan. Tapi saya udah Pinjam lagi kata dokter teh. Caranya tobat riba dulu dong kata Abu tadi. Ya udah. Ya kan cuma makanya waktu itu dia bilang, saya udah bakal nilin Asep yang pergi sih. dia bilang gitu, dia bilang saya nggak bisa nurunin. Tapi ketika Nanti saya ganti bilang personil. saya nggak mau ada ribanya, Ya, tambah buktinya personil. bisa. Jadi kok itu banknya biasa lah, mana mau gitu. Tapi kalau kita bilang saya nggak akan pernah mau bayar bunganya, kalau bapak nggak mau turunin, saya mundur, saya pulang bawa uang saya lagi. Pilih mana? Saya yang ngatur dia. Bisa, habis itu bisa. Dan cicilan cuma 100.000. Aduh, itu mah kayak jajan bakso kan? Nah, jadi saya sekarang menikmati itu. Bayar aja 100.000 sampai ini. Gitu. Ya jadi itu cuma dimulai dari 3M aja kok teman-teman. Lagi tenang, 3M. Nanti selesai beres. Lagi mah 5.000, lagi mah bercanda. Akhirnya sebenarnya dia orang kayu. Tapi Ya dia anak ini. Sebenarnya dia sultan. Sebenarnya amin ya Allah. Amin. Sebenarnya dia mah tidak. Bu Yuni, Ya sudah. Bu Yuni. Ibu Kalau sunat Ramadan biasa. Iya biasa. Biasa. Biasa aja. Semua sholat itu sama aja ya biasa. Kita doa Bu ya. Khususin. Tidak menerima titipan. Ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan saya mah senangnya gini. Mudah-mudahan teman-teman aku di sini teh. Nah, ini yang muda-muda ya. Dan yang tua-tua. Yang tua-tua. Sebut tua ya. Semuanya dirahmati Allah hari ini. Amin. Dapat berkahnya semua dari Allah. Semuanya dikabulkan doa-doanya. Turun rahmat ya ke keluarganya semuanya. Apa yang dicita-citakan tercapai. Dimudahkan langkahnya apapun itu ya. Apapun keinginannya dan tolong jaga hati masing-masing aja. Biarkanlah teman kita wajar kalau teman kita agak kesel sedikit, dihibur aja, menghibur diri sendiri dan dengan sesama teman itu ya wajar ya, ada bentar-bentar sedikit lah ya. Nah itu aja sih pesan saya, supaya apa, rezeki masuk
Jadi kalau ada yang wewe, nah yang penting rezeki aku masuk gitu. Ya kan? Mau kan? Ada sekali lagi guntrang nanti. Apa? Pembagian lebaran. Libur lebaran. Oh, itu guntrang menyenangkan. Itu mah beda lagi. Itu nggak beda lagi. Kayaknya itu menyenangkan. Mudah-mudahan ada Amin. Ya. Saya doain semuanya nanti bisa berangkat umroh Amin. dengan cara ajaib. Amin. Caranya masing-masing. Ya. Amin. Entah itu Allah memang kasih lemparin duitnya. Amin. Kan? LOP-nya dibayangin, tulisin dulu gitu. Misalnya 100 juta, ya Allah 100 juta. Ih, jangan ngeremehin. Apalah aku gaji cuma 4 juta. Ih, emang gaji saya berapa di sini? Ya kan? Jangan gitu aku. Terserah, iya aku gini gitu ya. Ingat satu lagi, bekerja bukan cari duit. Kerja itu mindsetnya tolong kita berubah mindsetnya. Kalau kita ini dikejar rezeki, ya saya selalu berpikir begini, rezeki uang yang kejar saya. Jadi kemarin pun saya dikejar sama duit gitu. Amin. Nah kita datangnya ke sini, nah dia datangnya ke sini gitu. Nah yang kita cari apa sebenarnya kalau ke sini? Ayo, yang kita cari apa? Yang dicari kalau kita setiap hari itu ya ilmu, nambah ilmu. Dengan ilmu kita jadi tahu caranya. Makanya saya senang share hari ini, saya share pagi-pagi ilmu tuh. Itu ilmu tuh yang tadi tuh ya, yang kita cari tuh ilmu supaya tahu caranya. Kan pengen semua selesai persoalan dengan nggak? Ya pakai ilmu kan selesainya. Yang dicari ilmu bukan uang. Uang mah kalau dikejar lari. Coba aja kerja 24 jam kamu kerja, emang datang duitnya bocor, ya kan? Iya. Belum keselnya bocor, belum jengkelnya bocor lagi, hilang habis, Di jalan enggak. ya kan? Jadi biar aja ya rezeki yang kejar kita. Setuju nggak? Setuju nggak dikejar duit? Kalau dikejar duit itu cuma gini loh, ngerti tuh. Ya Allah butuh cash, datang. Dekatin Mbak Win. Hah? Pak eta mindset salah. Cara Uyunya gimana sih caranya? Emang itu duit tiba-tiba masuk rekening Allah yang kasih jalannya. Percaya Allah yang kasih jalannya. Ya sudah sampai sini dulu. Besok tanggal 1 terus ada apa sih? Besok tanggal 1 kita Ramadanan ya. Kita minta puasa. Nanti ada sidang isbat dulu. Bu ini jangan lupa ya kalau lebih bagi-bagi. Kalau lebih bagi-bagi. Kita doain berdua ya. Biar Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sehat-sehat. Oh, sharing ya. Sharing. Terima kasih juga rezekinya udah diterima masing-masing. Semoga jadi berkah. Semoga jadi menarik rezeki yang banyak. Jadi cara menerima rezeki adalah tarik dulu rezeki yang ada. Ini kayak gini habisin. Semakin banyak yang kalian makan, semakin kencang tarikan rezekinya. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lempar sinagong. Apa yang ini? Dua kali mas sering aku doain. Tapi jadi kenyang baru. Ya boleh. Kita punya gelas ya siapa ya?
kali ibu. Iya. Mana udah laptop? Ponakannya jangan Ambilin laptop. saya. Oh, itu ponakannya jangan lupa saya kasih nomornya ya. Kasih. Ya. Kalau yang